Ya, halo, halo, halo. Ya, balik lagi di konten gue yang terbaru ini di Oke Alves Channel ya. Em, apa namanya? Gue baru sempat upload video lagi menjelang pertandingan Indonesia melawan Irak. Ada beberapa hal ya. Tentunya kita udah tahu kenapa kita akhirnya menghadapi Irak karena kita kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 gitu ya. Ya, menurut dari beberapa pendapat dari beberapa orang yang gue temui gitu, memang kita tidak berkembang gitu ya saat lawan Uzbekistan. Bahkan kita sulit untuk keluar dari tekanan, dan gue rasa pun juga demikian gitu ya, karena berdasarkan dari reporter yang memandu jalannya pertandingan gitu yang gue denger, aliran bolanya kemana gitu ya, memang rasa-rasanya pemain kita sulit sekali memegang bola gitu, karena yang paling sering disebut adalah pemain Uzbekistan gitu. Paling kita berada megang bola di belakang gitu ya, habis itu umpan-umpan sedikit, habis itu hilang seperti itu ya. Itu mungkin bisa dikarenakan memang kalah kualitas ya antara pemain kita sama Uzbekistan, atau juga bisa jadi karena memang ketegangan ya, karena ekspektasi dari masyarakat mungkin juga tinggi gitu ya, sehingga mereka merasa terbebani. Tapi terkait dengan hal itu juga gue menyoroti ada satu hal sih yang menurut gue mungkin saja ya bisa membuat mereka itu sebenarnya jadi hilang fokus, adalah berita bahwa akan dapatnya mereka tim nasional Indonesia ini dana 23 miliar yang katanya disumbangkan dari 23 pengusaha di Indonesia. Nah ini kalau sampai ke pemain gitu ya, ini bisa jadi sesuatu hal yang buat gue sih kurang pas lah kalau memang ini akhirnya dimunculkan angkanya gitu ya di saat-saat sekarang ini, karena kan pemain masih bertarung, masih berjuang gitu ya, terutama kemarin pada saat melawan Uzbekistan gitu ya. Rasa-rasanya tidak elok kalau untuk dikeluarkan angkanya seperti itu. Kalau memang itu untuk menjadi bonus buat pemain gitu dari para pengusaha, harusnya tidak usah dikeluarkan dulu angkanya menurut gue. Nah, karena itu bisa mengganggu fokus dari pemain gitu. Karena ya kita tahu sendiri pemain-pemain Indonesia sekarang masih muda sekali ya. Dan mereka juga pasti masih banyak sekali punya keinginan ini, keinginan itu, dan mendengar angka yang begitu fantastis, mereka juga pasti kemungkinan besar ya, bukan pasti ya, kemungkinan besar juga akan berpikir gitu ya, bisa mengganggu mereka, akan berpikir apa kita dapat berapa ya kira-kira dan lain sebagainya gitu ya. Ini tentunya kan bisa merusak fokus dan juga fokus dan juga pikiran mereka dalam pertandingan ini, sedangkan pertandingan kan belum selesai gitu, turnamen masih tetap berlanjut, dan mereka harus menghadapi tim berat seperti Uzbekistan seperti itu. Jadi ya ini pendapat gue pribadi ya gitu. Gue sih menyayangkan gitu. Kalau mau memang menurut gue mungkin nggak usah dulu dimunculkan angkanya gitu. Dan itu yang bisa menjadi motivasi mungkin ya, disampaikan ke para pemain bahwa mereka dengan pencapaian ini akan mendapatkan bonus. Tetapi kalau bisa mencapai lebih tinggi lagi, maka bonusnya akan lebih besar lagi. Itu mungkin yang bisa jadi motivasi gitu ya, untuk pemain. Bukan terlebih dahulu disebutkan angkanya, nominalnya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Menurut gue sih gitu ya ini hanya pendapat gue ya. Gitu. Katanya ada kontroversi perihal wasit ya, entahlah ya. Tapi beberapa pendapat juga, kalau menurut Coach Justin kan memang yang cukup pendapat wasit yang cukup dipertanyakan adalah masalah kartu merahnya Rizky Ridho misalnya, itu saja. Dan selebihnya memang menurut Coach Justin gitu ya, salah satu pengamat sepak bola yang sekarang ini menjadi idola atau selalu diikuti oleh para fans sepak bola dimanapun gitu ya, itu menganggap bahwa semua yang terjadi termasuk gol itu memang offside dan lain sebagainya gitu ya, bahwa penalti yang akhir tidak jadi memang bersih seperti itu setelah di play berulang-ulang. Itu menurut Coach Justin, dan ya kayaknya semuanya juga bisa berpendapat gitu ya. Nah, it's okay
itu kayaknya nggak ada masalah. Tapi memang terlepas dari itu memang kita harus mengakui bahwa Uzbekistan memang kemarin mainnya kita sulit keluar dari tekanan Uzbekistan. Terus menghadapi Irak saat ini, ya kabar terbarunya pemain semuanya siap gitu ya. Kemarin di konferensi terakhir bersama Sintayong dan juga ada diwakili oleh Sintayong dan Rio Fahmi. Rio Fahmi pun menjanjikan bahwa kita akan bekerja keras seperti biasa lah ya. Alasan itu statement yang dasar lah bahwa pemain semua akan bekerja keras dan untuk membawa Indonesia ke Olimpiade seperti itulah. Kalau untuk Coach Sintayong sendiri kemarin memang lebih dibuka dengan berbicara mengenai AFC seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu bagaimana hasil dari kemarin dari pembicaraan dari Coach Sintayong dan Rio Fahmi yang menghadiri kenapa gue jadi lupa ya yang menghadiri conference kemarin gitu ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah ada kabar terbaru dari tim nasional senior gitu ya, bahwa Martin Paes akhirnya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, dan ini cukup menyenangkan gitu ya, cukup menyenangkan sekali bahwa akhirnya kasusnya bisa dimenangkan oleh Indonesia gitu, dan membuat Martin Paes akhirnya menjadi warga negara Indonesia, dan ini menjadi amunisi yang cukup baik gitu, cukup bagus, amunisi yang cukup oke ketika Indonesia nanti akan menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia senior gitu ya, di tanggal 6 Juni nanti gitu. Dan kabarnya Kevin Verdung pun sekarang kemarin sudah di Indonesia, sudah mengurus dokumennya gitu ya, bersama dengan satu lagi pemain naturalisasi berusia 18 tahun, gue lupa namanya siapa, mungkin teman-teman bisa cari. Itu adalah seorang striker dengan tinggi yang cukup lumayan, 180-an, 189 kalau nggak salah. Dia masih muda, masih 18 tahun gitu ya. Ya, kalau gue menanggapi hal ini adalah, menurut gue ini suatu hal yang sangat baik ya. Gak usah lah kita berbicara masalah nanti bagaimana pemain lokal dan sebagainya. Sudah terbukti bahwa dengan adanya naturalisasi juga bisa mendongkrak pemain-pemain lokal kita gitu ya. Mereka juga bisa membagi ilmu gitu kepada pemain-pemain lokal kita, sehingga juga pemain lokal kita juga bisa terangkat gitu secara kemampuan individunya dan juga pengetahuan dengan sepak bolanya seperti itu. Jadi ya harusnya ini nggak usah jadi perdebatan terus lah gitu ya. Sepak bola Indonesia sekarang sedang berkembang, sedang mengarah ke arah yang lebih baik ya, dan itu harus kita dukung ya. Bagaimanapun pembinaan tetap akan terus dilakukan memang gitu kan oleh PSSI gitu ya. Tetapi kan ya untuk dalam waktu dekat ini kan pembinaan kan nggak bisa dalam waktu dekat gitu ya, membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Makanya untuk waktu dekat ini kita butuh juga pemain-pemain ya keturunan gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin kita lawan Irak. Mudah-mudahan kita bisa dapat kemenangan. Harapan gue kita bisa menang di 90 menit. Jadi nggak usah perpanjangan waktu ya. Kemarin lawan Uzbek juga gue bilang 90 menit, ternyata 90 menitnya kita kalah ya. Jadi ya mudah-mudahan kali ini kita yang menang ya, seperti itu. Meskipun Indonesia tanpa diperkuat Rizky Ridho karena kartu merah saat melawan Uzbekistan kemarin. Oke. Itu aja kayaknya ya. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke Olimpiade. Dukung terus, jangan lupa dukung terus tim nasional Indonesia, jangan pernah lelah untuk mendoakan dan mendukung tim nasional Indonesia. Jangan ketika kemarin kalah, ya kalah. Jadi sudah prestasi yang bagus gitu loh, masuk semifinal. Kita ya nggak mungkin lah tim yang baru bangun gitu ya, tiba-tiba menang terus sampai 10 atau 20 pertandingan menang terus, lawan siapa menang terus. Ya susah lah gitu ya. Kita nih tim yang baru bangun gitu. Ya kecuali kalau ya jangan kan gitulah, tim sebesar Argentina saja bisa jadi kalah kan, gitu. Tim yang sudah berpengalaman itu kan bisa jadi kalah juga, nggak mesti harus mereka selalu jadi juara kan begitu. Jadi ya kita
dukung, kita nikmati pertandingannya, kita dukung timnas Indonesia dan kita doakan semoga dapat hasil yang terbaik. Itu aja dari gua. Thank you for watching.